Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 47 Jakarta, Bapak Dr. Andes Hasan Ketua MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 47 Jakarta beserta tim manajemen serta Bapak Ibu guru sekalian yang bisa hadir di diseminasi kegiatan aksi nyata untuk budaya positif dari Pak Miftahul Huda selaku calon guru penggerak angkatan 10 pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang bioskop mini ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita buka acara kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 47 Jakarta. Untuk itu kepada Bapak Hasan Kuswana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Yang saya hormati hadirin peserta diseminasi, wabil khusus narasumbernya Bapak Miftah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kudrat iradatnya membuat kita berkumpul di ruangan ini untuk kita bersama-sama belajar bersama-sama yang nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Pak Miftah terkait berbagi pengalaman praktik dari hasil beliau menekuni kegiatan menganalisa budaya positif di SMK Negeri 47 Jakarta, bahwa diseminasi ini sengaja digelar oleh Pak Miftah untuk bersama-sama kita menerapkan apa yang menjadi tuntutan dalam suatu organisasi khususnya di sekolah. Nah ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Miftah. Nah yang keduanya Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait diseminasi ini tentu saya selaku pimpinan SMK Negeri 47 Jakarta sedang menggerakkan, sedang memotivasi Bapak Ibu apapun sekecil apapun terkait dengan pengalaman Bapak Ibu dari semua khalayak yang ada di sekolah ini, entah itu Bapak Ibu guru yang memang mengajar, entah itu yang mempunyai tugas tambahan, atau mungkin juga para siswa, atau juga barangkali para Bapak Ibu yang sedang melaksanakan studi banding atau apapun ya, termasuk dari mahasiswa PG dan semuanya, kita bersama-sama yuk mengeksplorasi apapun yang ada di dalam ranah lingkungan SMK Negeri 47 Jakarta sebagai bahan ajar, sebagai tempat untuk mengeksplorasi semua pengalaman terkait dengan bagaimana kita memberikan sebuah pengalaman yang baik dalam proses belajar mengajar kepada siswa. Salah satu yang diambil yang akan menjadi bahasan saat ini adalah diseminasinya adalah tentang budaya positif. Bahwa budaya positif itu tentunya nanti akan banyak bersangkut paut bagaimana supaya proses belajar di kelas itu menyenangkan. Tentunya ini terkait juga dengan budaya. Kita tahu budaya itu adalah sesuatu yang memang sudah menerap, ya, artinya menjadi sebuah kebiasaan yang sudah permanen, gitu ya. Bahkan itu sudah menjadikan formal legal sebuah aktivitas warga di sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat.
Jadi apa sih itu budaya positif? Nanti Pak Miftah yang menjelaskan itu ya. Nah saya sudut pandangnya bukan hanya budaya positif ya, tetapi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu, ide kreativitas Bapak Ibu, pengalaman praktik yang dirasakan hasil refleksi Bapak Ibu itu sesuatu yang bisa dibagikan kepada yang lain, silahkan ya, silahkan dibuat seperti ini boleh ya. Mau secara diskusi di dalam area yang mungkin juga dengan view yang berbeda, silahkan ya. Intinya kita ketika kita itu setelah selesai istirahat, kita keluar dari kelas, kemudian kita merefleksi apa yang kita temukan di kelas menjadi catatan-catatan kecil, dan ketika kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, berbagilah dengan yang lain. Itu sedekah gitu ya. Sedekah itu membuat bahagia. Kenapa? Dengan seperti itu kita akan penguatan. Apa wadahnya nanti? Dalam tim manajemen kita alhamdulillah sudah siapkan yang namanya komunitas belajar. Nah di komunitas belajar itu kita coba menampung semua pengalaman praktik Bapak Ibu ya, yang baik-baik itu silahkan dituangkan, bawa teman sejawat, diskus, karena mengumpulkan seperti ini dengan tentunya yang yang punya kesamaan fokus perhatian itu tidak mudah. Karena itu dibuatlah hal-hal yang sederhana, mulai dari pembicara-pembicara ruangan guru, kemudian juga membuat catatan-catatan kecil, minta masukan input dari Bapak Ibu guru, baik itu tentang diri kita, tentang kelas kita, tentang warga kelas kita, tentang apapun. Nah itu nanti akhirnya kita perbuat untuk apa? Untuk kita tuangkan nanti di dalam proses pembelajaran untuk membahas sebuah topik ya. Nah tentunya ya beberapa belakangan ini kita untuk Bapak Ibu dituntut untuk membuat yang namanya laporan kinerja yang terintegrasi. Beberapa Bapak Ibu fokus perhatiannya itu memang sudah diarahkan oleh sistem ya. Jadi ini kepemimpinannya sudah modelnya algoritma leader ya, by system. Jadi apa Bapak Ibu yang ada di situ aktivitasnya kemudian diberikanlah, disodorkanlah ya, fokusnya A, yang lain fokusnya B, ada yang sama ada yang tidak. Nah saya melihat dari 8 yang menjadi fokus perhatian itu masing-masing berbeda. Nah mungkin Pak Miftah adalah bagiannya yang budaya positif itu ya. Yang lain mungkin disiplin positif, yang lain mungkin terkait dengan instruksional pembelajaran dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kembali ke fokus kita, silahkan Bapak Ibu tuangkan ya. Saya dan tim manajemen berusaha untuk terjadi kondisi yang baik. Ini juga salah satu bagian pengkondisian, bagian menciptakan budaya positif, karena semua didengar, semua dihargai, diakui, informasi terbuka, ya toh? Tidak ada yang merasa direndahkan, semua dihargai. Kemudian kita buat wadah untuk menyalurkan aspirasi itu. Inilah yang sedang tren saat ini terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Semoga apa yang nanti disampaikan, apa yang kita pelajari bersama, diskus, keaktifan Bapak Ibu semua. Jangan merasa bahwa Bapak Ibu adalah tidak punya pengalaman, pasti punya pengalaman, sekecil apapun pasti punya pengalaman dengan latar belakang masing-masing. Sampaikan dalam hal ini sehingga nanti akan menjadi sebuah refleksi yang tentunya masing-masing Bapak Ibu menemukan sesuatu setelah melaksanakan kegiatan ini. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dan memudahkan apa yang menjadi upaya kita dan mendapatkan hikmah-hikmah berharga untuk kita berikan kembali kepada para siswa kita maupun juga rekan-rekan sejawat kita, sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan kita. Mohon maaf lahir batin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Kusuma MPD yang telah memberikan sambutan
untuk kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif ini. Jadi sekelumit tentang kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Miftah nanti adalah seperti yang disebutkan Pak Hasan tadi, bahwa calon guru penggerak ini dipersiapkan menjadi pemimpin. Akan ada 3 kategori pimpinan nanti. Yang pertama adalah Pak Miftah setelah melaksanakan peran beliau sebagai pemimpin di kelas, sebagai pemimpin pembelajaran untuk kliennya adalah siswa dan siswi yang ada di kelas. Kemudian peran yang kedua adalah peran pemimpin dari satuan pendidikan yang dalam arti ini dapat berkolaborasi dengan para sekolah, teman sejawat, dan serta stakeholder yang terkait. Dan yang terakhir adalah pemimpin manajemen sekolah ya Pak ya. Jadi nanti termasuk kegiatan diseminasi ini adalah bagian dari apa yang akan dilakukan oleh Pak Miftah Learning by Doing, yakni mempersiapkan diseminasi untuk dibagikan baik kepada pimpinan maupun kolega atau teman sejawat. Baik, langsung saja untuk kegiatan aksi nyata budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Pak Miftah Huda selaku calon guru penggerak angkatan 10. Pada Pak Miftah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu PPG dan mahasiswa yang nantinya juga akan ikut PPG atau PKM. Pada siang hari ini menuju sore, saya akan mendiseminasikan apa yang saya peroleh saat mengikuti pelatihan guru penggerak. Ya, kalau sekarang ternyata ketika kita mengikuti guru penggerak, banyak paradigma yang bisa kita implementasikan di sekolah. Ya, banyak akhirnya walaupun saya sudah ngajar dari 2016, ada paradigma atau sudut pandang yang berubah dari cara saya mengajar atau saya menyikapi kepada para peserta didik. Dan semoga itu juga bisa terimbas ke kita semua yang nantinya mungkin menjadi seorang pendidik atau minimal menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Karena setelah saya jalani cukup sangat berdampak gitu ya. Sudut pandang kita bisa berubah saat melihat seorang anak yang perlu kita didik gitu. Entah adik kita, entah saudara kita gitu. Karena dengan pendidikan yang akhirnya bisa merubah sudut pandang kita dalam membuat sebuah keputusan. Oke, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, aksi nyata budaya positif. Yang pertama, kita beranjak ke revolusi industri 4.0, artinya ini adalah proses zaman. Dalam kita mendidik itu harus sesuai dengan zaman. Contohnya, kenapa sih dulu pas zaman saya itu ketika ketika salah dipukul ya kan? Mungkin ada di sini yang kelahiran 90 masih nemuin guru yang kasar ya, ringan tangan dan lain sebagainya. Karena memang ketika itu pendidikan atau pengajaran dituntut untuk menciptakan murid yang patuh ya kan? Murid yang patuh, yang siap bekerja di dunia industri. Yang penting dia mengikuti apa perintah atasan gitu. Nah, kalau sekarang karena eranya sudah era teknologi, internet, ya semua informasi sudah ada, sudah bergeser ya paradigma cara kita mengajar. Jangan sampai paradigma kolonial yang marah-marah, mukul dan sebagainya masih diterapkan saat ini. Itu sudah ketinggalan zaman.
sudah tidak sesuai dengan zamannya. Nah, kemudian ternyata di dalam kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua pun kita memiliki 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi seorang teman, keempat pemantau, dan 5 manajer. Nah, sebagai seorang guru nantinya diharapkan bisa menjadi seorang manajer, ya, memanage, menuntun para peserta didiknya agar bisa mendapatkan pembelajaran atau tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian ada capaian, ya kan, tadi kan temanya adalah budaya positif. Apa sih budaya yang ingin ditanamkan, ya, yang ingin dibumikan oleh pemerintah, gitu ya, untuk semua peserta didik se-Indonesia. Ternyata pemerintah sudah menetapkan budaya positif yang harus dilakukan, dilestarikan, ditumbuhkan di sekolah, yaitu ada profil pelajar Pancasila. Ini adalah budaya-budaya yang ingin ditumbuhkan di kalangan peserta didik. Yang pertama, mereka memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bisa bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah output hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui kita sebagai seorang guru tentunya. Nah, lalu bagaimana caranya agar disiplin positif tadi, ya, tadi 5 profil pelajar Pancasila bisa membumi di sekolah kita atau di hati para peserta didik. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama dengan mengetahui tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, restitusi 5 posisi kontrol, 5 membuat keyakinan kelas, dan yang keempat, kebalik ya. Yang keempat itu membuat keyakinan kelas, dan yang kelima membuat segitiga restitusi. Nah, ini adalah proses di dalam menuntun para peserta didik, ya, agar memiliki budaya positif. Budaya positifnya apa? Tadi mengacu ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama, kita sebagai guru harus tahu nilai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau kita atau Bapak Ibu paradigma lama, mungkin disiplin itu konotasinya orang yang apa? Disiplin. Kalau disebutkan kalimat disiplin, kira-kira apa sih maknanya? Tepat waktu gitu kan? Menjalankan peraturan, ya kan? Kemudian apa lagi kira-kira? Mengikuti aturan, tegas, ada lagi? Taat aturan. Ya, ternyata banyak di antara kita yang memaknai disiplin itu baru sebatas ketika bisa menetapi sebuah aturan, menjalankan sebuah aturan. Tapi ternyata orang akan menghubungkan kata disiplin dengan ketertiban, keteraturan, kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, kalau nggak disiplin dihukum, yang nggak menjalankan peraturan dihukum, gitu kan. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu jangan digunakan sama sekali. Nah, setiap manusia, ya, itu punya motivasinya masing-masing.
Yang pertama, motivasi pertama itu orang berubah atau menjalankan aturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau biar nggak dihukum. Nah, ini makna dasar disiplin yang kita pahami sebelumnya, gitu ya. Kalau orang disiplin itu orang yang mau menjalankan menjalankan peraturan agar tidak dihukum. Kemudian yang kedua, termotivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya. Jadi dia tergerak, termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama agar dia nggak dihukum, ya motivasinya karena agar dia nggak dihukum. Yang kedua karena agar bisa mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan karena dihukum, bukan karena ingin dapat imbalan, tapi memang dari kesadaran diri terhadap nilai yang dia yakini, gitu. Contohnya, dia naik motor, ya. Dia naik motor. Kalau motivasi pertama agar nggak dihukum, berarti supaya dia nggak ditilang, ya. Biar nggak ditilang, gitu. Kemudian kalau yang kedua, biar dapat penghargaan atau imbalan, mungkin aja dia mau jadi pelajar teladan, gitu. Pelajar ingin meraih penghargaan pelajar teladan dengan selalu memakai helm. Nah, itu kalau motivasi kedua karena ada penghargaan. Tapi kalau motivasi ketiga, dia sadar bahwa memakai helm itu demi keselamatan. Nah, menjaga keselamatan itu adalah nilai diri yang diyakini. Mau nggak ada polisi, mau nggak dikasih penghargaan sebagai murid teladan, dia tetap akan memakai helm. Nah, itu adalah arti disiplin positif. Bukan orang yang ingin dihukum baru taat atau mendapatkan hadiah baru taat, tapi memang karena dia meyakini sebuah nilai, dia meyakini sebuah nilai. Salah satu tadi nilai keselamatan itu adalah bentuk disiplin positif, gitu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya. Yang ketiga tadi apa? Mempercayai nilai, ya. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dapat diartikan bahwa bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah makna dari disiplin. Ya, kita menjalani nilai-nilai yang kita yakini, ya. Contoh nanti murid-murid datang telat. Datang telat itu datang tepat waktu, gitu ya contohnya. Dia datang tepat waktu tuh jangan sampai karena takut dihukum atau biar dapat predikat peserta didik teladan, ya. Kita sebagai guru harus menanamkan bagaimana siswa datang tepat waktu karena memang dia menjalankan nilai tadi, nilai disiplin, nilai kebaikan universal. Contohnya apa? Bertanggung jawab, gitu ya. Dia bertanggung jawab terhadap tugasnya, bertanggung jawab atas kewajibannya. Karena memang kewajibannya datang jam 6:30, ya dia datang 6:30 kurang, gitu. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Agar peserta didik bergerak termotivasi karena memang nilai yang dia yakini, gitu. Kemudian nilai kesejahteraan universal dan nilai kesejahteraan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Gampangannya nilai universal yang kita ingin tanamkan tadi apa? Profil pelajar Pancasila, ya. Contoh murid mau belajar kelompok, ya kan? Bukan karena dia pengen dapat nilai dari guru atau biar gak dihukum guru,
Karena memang dia mempercayai bahwa ketika ingin sukses harus bisa berkolaborasi. Ya, paham ya? Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini contoh dari nilai yang bisa kita yakini. Yang pertama ada dari ini ya, abad 21, Partnership for 21 Century Skill. Ya, skill-skill yang harus dikuasai di abad 21. Peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, keluasan, dan sebagainya. Terus keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, itu adalah nilai yang diyakini. Nah, ini nanti akan saling berkaitan. Ya, yang pertama kita tahu tadi makna dari disiplin, ya kan? Kita udah menyadari apa itu disiplin. Kemudian yang kedua, kita udah tahu nilai-nilai kebajikan universal yang kita bisa yakini. Ya, tadi salah satunya profil pelajar Pancasila, kemudian termasuk juga ini dari kompetensi abad 21. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Ini adalah karakter yang ingin kita bangun. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Ya, ini adalah harapan pemerintah, harapan bangsa kepada kita yang nantinya akan menjadi guru. Skup terkecil adalah menjadi orang tua. Ini yang perlu kita sadari dan kita coba tanamkan kepada murid-murid kita atau anak-anak kita. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sama seperti tadi bahwa setiap orang dalam bergerak termotivasi ada 3 hal dan diharapkan anak-anak bisa ikut proses pembelajaran itu karena memang dia menghargai apa yang dia yakini, gitu ya. Contoh, dia belajar karena kebahagiaan hidup, ya, artinya dia belajar karena ingin membahagiakan orang tua, contoh gitu kan. Itu bisa seperti itu. Oke. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan apa yang akan kamu ambil? Yang akan kita ambil? Poin yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Terus yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Selanjutnya, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. 4, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Dan selanjutnya, 5, mengkritik dan mendiamkan. Ya, ini yang bisa kita pilih. Nah, di dalam restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ya tadi ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisinya restitusi itu adalah sebagai seorang manajer. Ya, yang menerapkan restitusi itu berarti di level manajer. Nah, ini contoh. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi punishment atau penghukum selalu mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat memberikan tekanan lebih besar kepada siswanya. Ya, ketika kita masih beranggapan marahin, mukul gitu ya kepada para peserta didik, ini berarti posisi kita masih sebagai seorang penghukum.
Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, ketika ada murid nakal, kemudian kita berargumen, "Ah, Bapak kecewa nih sama kamu." Itu salah satu membuat murid merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif, gitu ya. Teman itu contohnya ketika kita mengajar, kemudian setiap prestasi yang diperoleh oleh peserta didik kita apresiasi dengan sebuah hadiah, ya. Ternyata ketika kita memposisikan itu selalu memberikan hadiah, ya, mungkin yang PPG dulu saya juga pernah gitu kan, ketika ada yang aktif kasih hadiah, ya nggak sih? Nah, ternyata dalam jangka panjang dalam sebuah penelitian itu bisa membuat efek negatif. Memang akan timbul rasa pertemanan, ya nggak sih? Kita CS gitu ya dengan murid kita. Nah, sometimes ketika murid mengerjakan sesuatu, ingin diapresiasi, diberikan hadiah, tapi ternyata kita tidak memberikan hadiah, apa yang menjadi perasaan si murid? Akan kecewa, akan marah, ya, merasa kesal, karena murid sudah memberi harapan, ya, sudah memiliki harapan, ntar kalau saya rajin ngerjain tugas, ya, kalau saya aktif menjawab, pasti guru A akan selalu memberikan hadiah. Tapi delalah suatu saat kita nggak ngasih hadiah, pasti murid itu kan kecewa. Itu ada salah satu efek negatif, ya, karena tadi memang itu salah satu motivasi orang untuk bergerak, ya nggak sih? Tadi kan ada tiga motivasi orang, ya kan? Yang pertama karena agar nggak dihukum, yang kedua agar mendapatkan hadiah, yang ketiga ya karena memang mempercayai nilai-nilai positif yang diyakini. Nah, jadi yang nggak apa-apa sometimes ngasih hadiah, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Takutnya nanti muridnya malah berharap lebih, ya. Walaupun sesekali ngasih hadiah, tapi kita harus bisa pastikan bahwa murid itu ya kita arahkan hadiah ini jangan sampai merubah niat dia untuk meyakini nilai positifnya. Ya, contoh dia belajar yang rajin, aktif, ya bukan karena untuk mendapatkan hadiah, tapi untuk meningkatkan skill dia, ya, agar bisa lebih pintar atau sebagainya. Gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus tahu kebutuhan dasar manusia? Agar ketika kita nanti menghadapi para peserta didik yang tidak disiplin, artinya keluar dari nilai kebaikan universal, kita tidak salah di dalam melakukan diagnosis. Ya, contoh, kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi adalah bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada juga kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Selanjutnya, kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan kemandirian atau otonomi dan pemilihan. Kemudian ada juga kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya, dan kenikmatan apapun. Nah, kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan, kompetensi atau pengakuan. Ini adalah kebutuhan dasar, ya, kurang lebih sama seperti kebutuhan Maslow, ya. Tapi ini lebih diringkas. Contoh,
Ini ada kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Ketika kita menjadi seorang guru, ya, sebelum kita membuat sebuah restitusi, ya, kita harus melakukan diagnosis sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Contohnya, bertahan hidup. Ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya dalam proses nanti, proses restitusi, penggalian, kita harus menggali apa nih? Sebabnya si Doni suka mintain bekal temannya. Ya kalau dia jawabnya, ternyata saya nggak dibekalin orang tua gitu ya. Si Doni nggak dibekalin orang tua, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya. Apa yang kita bisa simpulkan? Ternyata kalau dilihat dari kebutuhan ini, tidak ada peserta didik yang nakal, ya. Karena pada dasar setiap tindakan itu memiliki tujuan dan alasan. Nah, kita sebagai guru harus tahu kira-kira alasan apa yang mendasari murid tersebut melakukan tindakan yang tidak disiplin. Gitu, contohnya ini. Kemudian ketika kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang, si Doni ini sengaja membuat masalah biar orang tuanya dipanggil guru, kemudian orang tuanya bisa lebih intens berkomunikasi dengan Doni. Ya, emang sengaja aja si Doni ini cari perkara biar orang tuanya lebih perhatian ke dia. Ini adalah berarti si Doni sedang memerlukan, ya, rasa kasih sayang. Selanjutnya, kebebasan. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan. Ternyata Doni tuh bukannya dia lapar atau apa, tapi ya dia pengen nyobain hal yang baru, ya kan? Itu kan arti kebebasan, kan mencoba hal yang baru. Salah satu caranya dengan nyobain makanan teman-temannya. Begitu. Selanjutnya ada kesenangan, menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia diambil, ya. Ya, ibaratnya itu yang lawak atau ngejok gitu kan. Biar teman-temannya punya ekspresi yang akhirnya membuat Doni merasa senang. Itu berarti dia kebutuhan dasar akan kesenangannya kurang, atau juga kebutuhan akan penguasaan. Dia memang suka minta ke temannya karena ketika temannya ngasih dia merasa berkuasa gitu ya, merasa posisinya lebih otoriter, punya kuasa di antara temannya gitu, bisa menyuruh atau merintah. Itu kan salah satu kebutuhan akan sebuah penguasaan atau kompetensi dalam arti negatif, seperti itu. Nah, selanjutnya membuat keyakinan kelas. Nah, siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan mudah diingat. 2. Berupa pernyataan universal. 3. Berbentuk pernyataan positif dan mudah dilaksanakan. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, bisa juga setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas harus melakukan tugasnya. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Oke. Nah, ini adalah contoh. Kenapa sih kita harus belajar ini? Kalau saya bisa simpulkan,
Ya, tahapan pertama kita sebagai seorang guru harus tahu tentang tadi nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, gitu kan. Nah, setelah kita tahu nilai-nilai kebajikan universal, tugas kita kan menanamkan kepada para peserta didik agar itu menjadi nilai yang dia yakini, gitu kan. Nah, caranya yaitu dengan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang lebih bisa dipraktekkan. Contoh kalau indikator profil pelajar Pancasila yang bagian beriman dan bertakwa, ya kan? Contoh, di dalam keyakinan kelas, semua peserta didik atau semua murid dan guru harus saling menghargai, ya kan? Itu adalah penerapan dari nilai profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa. Itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa perlu ada keyakinan kelas? Karena nanti itu menjadi pedoman kita, pedoman murid di dalam bertingkah laku agar bisa menerapkan teori restitusi, gitu ya. Jadi kaitannya ke situ. Karena setiap kita melakukan restitusi, ya, tadi kan makna disiplin, ketika murid bisa melakukan, menjalani nilai yang dia yakini. Ketika dia lagi nggak disiplin, berarti kan keluar dari nilai yang diyakini, ya kan? Cara ngembaliinnya itu dengan restitusi. Begitu. Nah, caranya melakukan restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini yang perlu kita kita sama-sama tahu bahwa yang pertama caranya dengan menstabilkan identitas. Caranya gimana? Yaitu dengan membuat murid kita tidak merasa bersalah, gitu ya. Contohnya, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kayak ketika murid melakukan main game di kelas, gitu ya. Kita langsung nggak boleh langsung mukul, gitu kan. Berarti tadi posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Tapi posisi kita kita belajar memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Bagaimana caranya menjadi seorang manajer? Dengan menerapkan 3 posisi restitusi ini, 3 segitiga emas restitusi. Yang pertama tadi membuat orang nggak bersalah, artinya kita menstabilkan emosi dia, gitu ya. Bapak juga dulu pas muda suka main game, nak, gitu. Jadi murid itu ketika denger jadi emosinya lebih stabil, nggak merasa disalahkan. Karena dia juga merasa punya temen, gitu kan. Gak cuma dia doang yang pernah berbuat salah, ternyata kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Wajar artinya ya memang setiap orang melewati fase itu. Begitu. Nah, setelah kita membuat emosi peserta didik kita stabil, gak merasa bersalah, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Kita bisa nanya, kira-kira kamu main game di kelas tuh bener apa enggak sih? Ya, kita menggali agar murid yang menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaannya. Murid menggali dirinya sendiri untuk menjawab ketidakdisiplinannya, gitu ya. Pasti kan ketika murid berargumen, dia sambil mikir, gitu ya, sambil merefleksikan dirinya. Oh, pasti dia akan lebih sadar bahwa ternyata main game di kelas itu sesuatu yang salah, gitu kan. Itu maksud dari validasi tindakan yang salah. Nah, setelah murid sudah memvalidasi, meyakini bahwa tadi main game di kelas itu sesuatu tindakan yang salah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas, gitu ya. Makanya kenapa tadi kita harus tahu tentang nilai kebaikan universal, gitu ya. Contohnya kita udah membuat
setiap setiap ada pembelajaran harus memperhatikan materi. Itu adalah keyakinan kelas bersama. Nah, nanti kita tinggal tanya ini ke murid. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan nih, kita sama-sama sudah sepakati. Kira-kira nih, mana nih nilai keyakinan yang kamu belum jalankan atau tidak jalankan tadi? Oh, akhirnya murid pasti akan introspeksi lagi. Oh iya Pak, maaf tadi saya tidak memperhatikan, tidak sesuai dengan kesepakatan kita gitu. Nah, setelah murid sadar akan kesalahannya, selanjutnya baru kita melakukan proses pendisiplinan, mengembalikan dia agar sesuai dengan nilai yang dia yakini. Gimana caranya? Kita tinggal tanya ke murid, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, pasti dia dengan sadar, ya, dengan menganalisa dirinya akan berargumen, oke Pak, nextnya saya akan nggak main game dan lain sebagainya. Di situ baru nanti ada proses restitusi. Ada seperti kesepakatan apa yang akan dilakukan oleh murid. Nah, tugasnya guru itu tinggal mengontrol apakah dia sudah melakukan rekomendasi perbaikan yang dia usulkan atau belum. Kalau misalnya belum, ya kita tinggal follow up. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya agar para peserta didik di dalam membuat sebuah perubahan, membuat sebuah kedisiplinan, bukan karena dihukum, bukan karena akan mendapatkan hadiah, tapi karena memang murid tergerak gitu ya, tergerak dari hatinya, atau kalau sekarang tuh istilahnya motivasi intrinsik gitu ya, motivasi yang memang dari dirinya sendiri gitu. Itu adalah penerapan restitusi. Ini kemarin saya membuat tahapan-tahapan di dalam membuat keyakinan kelas, ya kan? Tahapan-tahapan di dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Kemudian selanjutnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan 6, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, tentunya kan nanti ketika kita semua atau setelah materi ini kan gimana sih membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ya, mana? Sebentar. Kemarin saya sudah membuat. Sampai sebentar. Pakai Padlet kemarin tuh. Nah, ini langsung aja deh. Contoh, jadi setiap murid itu silakan kita explore untuk berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Acuannya bisa dari buku peraturan sekolah atau dari apa yang dia alami sebelumnya, dialami si murid. Contoh, muridnya nggak mau suka diganggu temennya, berarti bisa tuh murid ketika belajar tidak boleh saling mengganggu. Silakan kita gali semua keinginan murid-murid kita. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita mengetahui semua keinginan murid, ya, peraturan-peraturan yang diusulkan murid, tahapan selanjutnya kita buat kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif, gitu ya. Tadi contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor, ya. Agar tadi kenapa?
Karena tujuan kita membuat disiplin positif gitu. Jadi paradigmanya paradigma positif. Ya. Nah, sebentar, maaf. Ya, nanti Bapak Ibu guru, teman-teman adik-adik untuk membuat disiplin positif salah satunya bisa pakai Padlet biar diskusinya makin gampang gitu ya. Karena tadi tahapan pertama kita minta masukan dari semua murid. Ya, minta masukan dari semua murid, kira-kira apa sih yang mau disepakati gitu ya. Kita menggali keinginan semua murid, baik itu yang negatif maupun yang positif. Artinya kalau negatif itu ada kalimat tidaknya. Tidak boleh makan gitu ya. Tidak boleh makan di kelas, itu kan kalimat negatif. Nah, tinggal kita nanti cari bagaimana mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Makannya di luar. Wah, Mana kamu naruh sini? iya lupa. Bentar dong. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing-sharing? Kalau kita sampai jam 3 pas ya. Sekitar 5 menit lagi jika ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan, boleh. Nah, kita sharing-sharing di 5 menit terakhir. Jadi kesimpulannya dari disiplin positif tadi, yang pertama, kenapa kita harus makna dari disiplin ya kan? Makna disiplin itu ternyata ketika seseorang bisa menjalani nilai-nilai yang dia yakini, gitu kan? Nah, selanjutnya kita harus menerapkan disiplin positif itu dengan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas artinya murid mengusulkan sebuah peraturan, kemudian kita buat kalimat positif, kemudian kalimat positif itu kita rangkum ya menjadi nilai kebaikan universal. Contohnya sambil menunggu ya. Nah, setelah kita punya keyakinan kelas, nah keyakinan kelas itu menjadi acuan saat kita melakukan restitusi. Karena ketika kita melakukan restitusi, kita harus menggali murid untuk murid tersebut menyadari akan kesalahannya, ketidakdisiplinannya ketika dia melenceng dari nilai yang dia yakini, kemudian kita kembalikan ke nilai yang dia yakini, gitu ya. Gimana cara mengembalikannya? Dengan mengacukan pada keyakinan kelas, gitu. Nih contoh, kemarin saya menggali nih. Ini adalah 5 tahapan. Yang pertama kan tahapan pertama tadi berdisiplin memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Jadi murid-murid saya suruh, apa nih kira-kira peraturan yang kamu inginkan? Ya apa nih biar lingkungan kalian tuh auranya positif, gitu ya. Ketika kita belajar itu lingkungannya itu positif. Yang pertama mereka ngusul, ini panjang sebenarnya ke bawah, tapi ya kita lihat atasnya aja contohnya. Kalau habis minjem bangku diberesin lagi, tidak membuli orang lain, tidak berkata kasar. Nah ini kan tadi usulan dari murid-murid kita. Kemudian kita arahkan agar menjadi kalimat positif. Contohnya, setiap meminjam sesuatu harus dikembalikan kepada pemilik dan tempatnya. Kemudian 2, saling menghargai dan menghormati terhadap teman. Nah selanjutnya perubahan kalimat positif ini kita kaitkan dengan nilai kebaikan universal.
Apa nih intisari dari kalimat positif? Yang pertama, bertanggung jawab, ya kan? Toleransi, berkebinekaan global, kontrol diri. Ini sebenarnya ada sekitar 30-an gitu ya, sekitar 20-an kalimat positif, tapi setelah dirangkum ya, nilai universal yang muncul itu ada 4 gitu ya. Ada 4. Nah, ini yang menjadi keyakinan kelas. Setiap murid harus bertanggung jawab. Nanti di situ ada poin-poinnya apa aja. Nah, poin-poinnya setiap meminjam harus mengembalikan gitu. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya setelah menyimpulkan di kalimat universal, tahapan selanjutnya perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, kita harus buat lagi apa yang dia harus lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan agar lebih kuat gitu ya proses pendisiplinan. Contoh poin 1 tadi, setiap meminjam sesuatu harus dikembalikan kepada pemilik dan tempatnya. Berarti itu tampak seperti artinya itu yang harus dilakukan ya. Selanjutnya lawannya apa yang tidak boleh dilakukan. Ya berarti kita tinggal buat kalimat negatifnya. Ya. Menaruh sesuatu di sembarang tempat dan kepada bukan pemiliknya, mengembalikan kepada bukan pemiliknya, atau tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Artinya murid tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai bentuk implementasi dari proses disiplin positif. Nah, ketika ada murid, contoh, ada murid ternyata geletakin sapu gitu lah, habis piket, geletakin sapu. Berarti kan dia tidak disiplin, tidak menjalankan nilai kebaikan universal. Di poin apa? Di poin bertanggung jawab. Besoknya kita bisa panggil untuk melakukan proses restitusi. Ya, kita tanya aja, kenapa Pak? Kemarin gimana, sehat? Nah, gitu kan. Terus habis itu kemarin kamu pulang duluan ya habis piket ya. Bapak lihat sapunya berantakan gitu kan. Nah, terus habis itu apa yang pertama tadi? Membuat dia tidak merasa bersalah, menstabilkan identitas. Kita buat dia stabil dulu. Iya, memang Bapak juga dulu pernah ngeberantakin, nggak naruh barang pada tempatnya. Habis itu apa? Memvalidasi kesalahan. Kita tanya apa alasannya, gitu kan? Kita tanya apa alasannya dan lain sebagainya. Pasti murid itu akan menjawab, ya kan? Nah, murid sudah tahu alasannya, memvalidasi kesalahan. Selanjutnya, ya kita kasih rekomendasi. Ya, kita tanya ke dia, kira-kira apa yang bisa dia lakukan agar bisa memperbaiki. Ini ada contoh ya, contoh yang kemarin saya praktekkan untuk memberi gambaran. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Neta, silakan duduk, Pak. Ya, makasih, Pak. Bagaimana Neta kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Alhamdulillah. Neta tahu kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Karena tadi saya telat masuk ke kelas Bapak ya, Pak. Alhamdulillah kalau Neta menyadari kesalahan Neta. Tadi kenapa Neta bisa terlambat masuk ke kelas Bapak?
Iya Pak, tadi saya sempat ke perpustakaan setelah istirahat makan. Saya di sana baca buku favorit saya. Oh, jadi seperti itu. Jadi kamu membaca buku di perpustakaan sampai melewati jam pelajaran Bapak ya? Iya Bapak. Iya, nggak apa-apa. Bapak juga dulu pernah tuh, saking senangnya mengerjakan sesuatu sampai lupa dengan tanggung jawab Bapak yang lain. Iya Pak. Tentu Neta punya alasan kan kenapa tadi sampai melewati jam pelajaran Bapak. Iya Pak, tadi saya kan membaca buku favorit saya, jadi saya lupa waktu itu, jadinya telat masuk Pak. Oke, menurut Neta tindakan itu seperti apa? Neta membaca buku sampai melewati jam pelajaran Bapak. Kalau menurut saya emang tindakan tersebut kurang tepat Pak. Saya sampai lalai dan tidak mengerjakan kewajiban saya yang lain. Itu masuk kelas Bapak dan tepat waktu sesuai kesepakatan kelas Bapak. Lalu kira-kira apa nih yang bisa Neta lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Supaya saya bisa tepat waktu masuk kelas Bapak, mungkin saya bisa menyetel alarm di HP saya saat membaca buku agar tidak lupa waktu dan kasihkan sendiri. Nah, setelah Neta nanti bisa mewujudkan itu, bisa tepat waktu masuk kelas Bapak, ya, kira-kira nilai kebaikan apa sih atau nilai kebajikan apa sih yang nanti akan terbentuk di jiwa Neta? Setelah saya melakukan semua kewajiban tersebut, mungkin akan terbentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab saya terhadap kewajiban saya. Bagus sekali Bapak Harde usaha kamu. Semoga kamu kedepannya bisa konsisten untuk bisa disiplin positif ya. Tadi kamu sudah tahu apa yang akan kamu dapat kedepannya ketika kamu bisa disiplin terhadap dirimu sendiri. Terima kasih Pak Miftah atas arahannya. Ya nak, sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Pak, saya izin kembali ke kelas ini. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Reta Puspa yang biasanya dipanggil Neta. Saya merupakan siswa SMK Negeri 47 Jakarta kelas 11. Perasaan saya setelah diberi arahan oleh Pak Miftah adalah saya lebih termotivasi untuk mengedepankan sikap disiplin saya dan tanggung jawab saya terhadap kesepakatan kelas yang sudah kami buat dari awal. Saya juga tidak terlalu merasa dijudge ataupun dihakimi karena perkataan Pak Miftah lebih mengarah untuk memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini case asli ya. Neta tuh pinter. Mungkin anak kelas ini tahu ya. Neta tuh aslinya pinter, suka baca, tapi kadang-kadang suka kebablasan gitu kan. Namanya orang suka baca. Nah itu kan dia punya nilai kebajikan universal gitu ya, bertanggung jawab. Artinya sesuai dengan job desk dia. Ya, nah itu yang perlu kita lakukan. Ternyata ketika kita melakukan restitusi, yang pertama anak tidak merasa terjudge nantinya. Ya, tidak merasa dihukumi, tidak merasa bersalah. Ya, ternyata efeknya positif ketika kita bisa melakukan restitusi dan menerapkan tadi kesepakatan kelas. Biar murid sendiri sadar akan konsekuensi yang dia lakukan, bukan karena dihukum atau bukan karena ingin mendapatkan sebuah hadiah. Mungkin itu. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Solo, paham ya? Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menambah cakrawala paradigma kita di dalam menjadi seorang pendidik. Ya, karena mendidik itu luar biasa susah gitu ya, apalagi sekarang jangan sampai tontonan jadi tuntunan ya. Kebanyakan kan sekarang tontonan jadi tuntunan ya. Kalau bisa tuntunan yang kita tontonkan ya. Kita sebagai guru gimana bisa menuntun peserta didik agar positif ya, memiliki karakter disiplin positif. Terima kasih, mohon maaf atas
kelebihan waktunya. Terima kasih atas atensinya, atas keluangan waktunya. Terima kasih. Akhir kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.